start. Oke. Nah, kalau kita bicara jarak, kalau pertanyaan adalah jarak yang ditempuh Akila untuk sampai finish berapa? Jarak yang ditempuh, jarak itu besarannya skalar. Berarti 7. Bener, jaraknya sama dengan 7. Kalau perpindahan yang ditempuh Akila berapa? Berarti kan dari sini ke si titik sini kan. Berapa? Perpindahan, kamu berpindah sejauh berapa? Perpindahan, kata-kata jarak itu jarak yang ditempuh tuh semuanya. Kalau perpindahan? Dari sini ke titik ini kan. Ya, jadi berapa? Tebak aja. Dari sini ke sini. Iya, berapa? 3. 3, benar. Nah, itu. Nah, yang vektor yang mana, yang besaran skalar yang mana? Yang besaran vektor yang mana? Yang vektor ini. Bukan, yang vektor itu yang perpindahan. Oke. Nah, yang jarak itu tuh skalar. Dia itu nggak mementingkan arah, oke? Jadi dia mau arah ke kanan sama mau ke kiri, dia itu bodo amat. Makanya 7 kan. Nah, tapi perpindahan itu nanti kita harus state perpindahannya jadi 3 meter Berarti yang penting berpindah ke kanan gitu. Oke? Ngerti? Nah, jadi vektor itu ngaruh sama arah karena dia ada ke kanan ada ke kiri, makanya dikurang. Kamu berpindah tuh 3 meter doang ke kanan gitu. Tapi jarak yang kamu tempuh 7 meter. Kayak gitu. Nah, itu sekelas tentang vektor. Selanjutnya, nah ini. Nah, jadi ini kita bermain sama penjumlahan vektor. Sekarang ini materi yang pertama itu pengurangan, penjumlahan sama pengurangan. Nah, aku punya contoh dulu sebelum kamu ngerjain soal ini. Bentar. Vektor itu biasanya dinotasiin sama tanda kayak gini. Tanda panah, oke? Ada yang nulisnya kayak gini, ada yang bikin kolom gini, 3 2 3 4 gitu. Oke, bisa juga ditulis atau sama dengan kayak gini, dibikinnya kayak gini. 2i plus 3j plus plus 4k. Ini apa, kenapa sampai k? Berarti itu dia berbicara soal 3 dimensi. Berarti ini 1 2 3. Jadi misalkan gini. Nah, kita bayanginnya adalah ini kan 3 dimensi ya? Iya. Jangan 3 dimensi dulu deh. Kita bahas dulu yang 2 dimensi, oke? Misalkan aku punya vektor B. Dia cuma 2 dimensi. 3 sama 4. Oke? Nah, ini gambarnya gimana sih kalau kita punya diagram kayak gini? Nah, kalau kita punya diagram kayak gini, kita bukan diagram. Ya. Enak pakai kertas kotak-kotak. Ya, jadi 3 itu kalau plus itu ke kanan. Ya, Oke? jangan berarti ke kiri kan, kalau negatif ke bawah. Ya. Jadi dia itu nantinya vektornya adalah begini nih. Nah, ini misalkan 1 2 3, oke? Ke atasnya 4. 1 2 3 4. Nah, ya udah kayak gitu. Makanya vektornya di ke situ. Ke kanan 3, ke atas 4, kayak gitu. Kalau 3 dimensi nanti dia ada ruang lagi kayak gini nih. Ruang tersendiri kayak gini. Ya, ke belakang. Kebayang? Dah. Itu gambaran berarti vektor. Kalau 1 kan ini 2, kalau 1 gimana? Cuman garis doang berarti. Garis lurus. Tergantung dia I, J atau K gitu. Berarti JK tuh bukan misalnya ini cuma J doang, bukan gitu. Kalau misalkan vektornya kayak gini, harus ini 0 sih, biasanya 0. 0 sama 4. Jadi itu naik doang kan. Jadi di vektornya kayak gini. Kebayang? Ya, kayak gitu. 1 dimensi dia. Berarti cuma garis doang. Garis ke kanan. Oke? Berarti rata-rata apa namanya? Patokannya tuh 0, ada salah satu yang 0 ya? Nanti kita lihat di soal, oke? Pada. Sementara kayak gitu dulu. Udah ngerti cara gambarin vektornya? Oke, nah ya udah. Kalau udah ngerti ini, udah ini kita depan belakang gimana ya? kita ini dulu, kita bikin notes saja. Gila depan belakang. Gambarin. Ya, jelek lagi. Raksipil nggak sih? Kita gini aja ya. Ya. Ya, lanjut ke sini. Misalkan kita punya, lanjut aja. Nah, sekarang kita, jadi vektor itu bisa ada operasi vektor. Kita masuk operasi vektor sekarang. Oke. Yang kamu tahu operasi bilangan tuh apa aja? Ya, 1. Bukan. Penjumlahan gitu-gitu. Penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Ya, nah sekarang kita bahas satu-satu. Pakai penjumlahan dulu. Benar, penjumlahan ya. Penjumlahan. Nah, jadi kalau kayak gini, misalkan aku punya vektor A sama dengan
2, 4. Oke. Vektor B sama dengan 5, 6. Coba kamu jumlah. Misalkan aku soalnya gini. Berarti tinggal 5 A tambah 2 kan? plus B sama dengan, nah ini. Atas atas bawah bawah. Ya benar, itu udah bisa. Nggak tahu ya, tapi tuh coba nanti. Yang Itu udah bisa. itu Hasilnya? tambah biasa kan? Iya, benar. 7. Hah? Terus 10 udah. Iya benar, tapi jangan lupa dikasih ini, kasih kurung. Penting. Lumayan penting. Kalau kamu nggak mau pakai kurung, berarti kamu bikinnya ya kurung juga, tapi kurung kayak gini 7,10 dikomain. Oke? Udah kayak gitu benar. Nah sekarang kamu berarti kalau udah bisa kayak gitu, sekarang kerjain yang ini. Nah coba sekarang kamu kerjain yang ini. Ayo. Nih Kan A nih. Ini tuh sama bisa kayak digambarin kok. Iya bisa digambar. Coba digambarin. Bentar digambarin A, B, pakai C. dia. Oh iya. Coba kamu baca dulu soalnya. Nanti A aku bantu. sama dengan minus 2, 3, 2. Oke. Terus B 3, min 3, min 4. Terus kalau C ini min 3, P sama Q. Ya. Jika titik-titik A, B, dan C segaris, maka nilai P dikurang Q adalah ini nek. Berarti tulis dulu min 2 gitu. Kamu harus ngerti maksudnya segaris dulu deh. Maksud dari soalnya ya. Ya, segaris. Berarti satu dimensi gitu. Segaris berarti ya segaris kan? Heeh. Nilai P dikurang Q, berarti ini mah ini. P kurang Q. Kamu harus cari tahu dulu nilai P sama Q-nya. Banyak susah ini. Berarti min 2 jika titik A, B, C segaris. Dua, tiga, dengan 3, min 3, 5. Ya karena aku tuh nggak ngerti kalau gini. Coba yang gampang dulu berarti. Oh, kira itu yang paling gampang pengurangan. Ntar aku cari yang penjumlahan dulu. Tapi emang waktu materi di sekolah tuh kayak rumit gitu loh, makanya aku agak A dot B perkalian semua sih. tapi menurut kakak misal nih kita bahas materi dulu, ini emang bakal maksud aku bakal nyampe, aku bakal ngerti nggak maksud yang 5 ini? Saya nggak, ini langsung dari soal. Lanjut materi dikit ya. Maksudnya ini nggak ada yang soal yang gampang ternyata. Maksudnya nggak ada soal pengurangan penjumlahan ya, jadi kita habis penjumlahan pengurangan kan sama ya, sama juga. Habis itu tinggal langsung ke negatif gitu kan? ya, nah langsung ke dot aja deh. Oh berarti soal-soalnya dot ini. Ya soal dot. Coba aku lihat tuh. Perkalian dengan skala. Nah misalkan aku kayak gini, ini misalkan kita selalu pakai gini, A nya 2,4 gitu ya. Misalkan gini, A nya kita tulis lagi deh, vektor A itu 2 sama 4. Nah terus aku soalnya kayak gini, tentukan 3 A, kayak gitu. Cara ngerjainnya gimana? 3 kali ini Ya benar, jawabannya 3A sama dengan, nah aku bingung kali ini gimana. tinggal dikali yang atas sama atas bawah mau. Jadi kayak 3 kali 2, ya benar, bawahnya 4 kali 3. Hasilnya? Ya udah berarti 2 kali 3 kan 6. Berarti 6 gitu. Ya. Terus 4 kali 3 12. Ya, selesai. Itu doang kan? Nah, udah kamu udah ngerti yang itu, bisa. Itu apa penjumlahan? Perkalian tapi nah ini nih 2A. Nah, ini kamu bisa kerjain yang nomor 2 dulu berarti. Coba ini. Perkalian Perkalian sama digabung sih.
Nah ini, aku lebih bisa matematika. Oke. Dah, harusnya bisa kamu. Kalau nggak bisa nanti tanya. Panjang vektor D. Pertama-tama ini kita tulis dulu. Tulis aja dulu biar enak. Ini berarti ke bawah nggak ngaruh kan, samping bawah? Nggak ngaruh. Maksudnya samping bawah, ya bikin aja. Biasanya aku bikinnya kayak gitu biar gampang dijumlah dikurangin. Lebih enak itu biasanya. Bisa. Nah, udah. Ya udah langsung. ABC-nya udah. Pertanyaannya apa? Panjang vektor D. Jadi kita punya vektor lagi, vektor D. Vektor D itu perkalian penjumlahan dari itu. Tulis aja D sama dengan 2A. 2, terus dibuka kurung aja langsung 2. Buka kurung, A-nya berapa? Ini 2. Iya benar, tulis ulang aja. Oh, oke. Ngerti kan, tapi 2-nya masuk ke semuanya kalau kayak gitu. Nanti 2 kali 2, 2 kali 3. Kurang B. B-nya tulis lagi. Kayak gitu aja biar gampang ngerjainnya, oke? Oke. Ini perlu ditambahin A nggak di sini? Kan ini punya A ya. Gak usah, kan A-nya udah diganti sama angka kan. A itu sama dengan angka ini. Oke? Jadi kamu bisa gantiin A sama angkanya. Terus habis ini Udah, tinggal dikali-kali terus dikurangin. Oh, B-nya nggak usah ditulis. Kan B kan, min B. B-nya itu apa? B itu sama dengan ini kan. Berarti B-nya nggak usah ditulis. Ngerti kan? Jadi B itu digantiin sama angka. Oke? berarti gini doang. Benar, kayak gitu. Udah, tinggal penjumlahan perkalian biasa kan. Udah itu bisa. Berarti ini langsung 2 sama 2 4 berarti. Benar. Udah 4. Tulis aja dulu. Pakai ini aja. Oh, enggak. Buka kurung aja semua. Jadi aku ngerjainnya bisa kayak enak kayak gini. Buka kurung. Jadi yang ini 4, bawahnya berapa? 2 kali 3. Oh, 2 kali. Oh, ini 1/1. Kira ini Iya. kan? Biasanya kayak gitu. Jadi 4, berarti 6. Iya, 6. Terus min 2. Oke. Kurangin. Tulis lagi boleh atau mau langsung di, kalau kamu bisa tulis lagi ulang aja. Terus kamu jawaban dulu yang itu. 2 min dikali min 2 min 4 ya. 2 kali min 2 min 4. Jadi 0. Ini 10. Udah. Nah yaudah. Nah ini kan pengurangan penjumlahan kan biasa. Tadi kamu udah bisa. Sekarang dikerjain. Berarti ini ini jadi plus ya. 4 dikurang min 1. Bener. Jadi Plus itu 5. bener. Aku sekaligus aja ya. Ya, Langsung. langsung aja. Kalau udah ngerti langsung aja. Begini. Udah selesai. Ya udah. Jawabannya kayak gitu. Oke. Kalau kan ini soalnya kayak gini, kamu bisa juga rubah kayak gini. Tapi sama aja, dibenarkan juga. Cuman beda ini aja 1,4,5. Berarti kan? Ya ada vektor D. Jadi jawaban dari vektor D itu kayak gini. Ngerti kan? Lanjut. Yang bisa kamu kerjain U dot V ini. Oh, ini di U dot V kita udah belajar kan? Kalau ini susah ya? Wait. Harus belajar teorinya dulu. Enggak apa.
Nah ini boleh. Adot. Adot kita belum belajar dot ya? Belum. Oke 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 oke. Ya udah kita belajar dot dulu. Berarti isinya dot. Kenapa? Isinya banyaknya dot. Banyak materinya. Emang materinya banyak. Bentar. Dot dot itu yang kayak gimana? Udah ngerti yang penjumlahan pengurangan? Yang gitu doang mah ngerti. Anjay. Oke. Wait ya. Tapi soal TPB susah kan? Kayak UTBK harusnya, mirip UTBK. Oh, enggak lah, jauh. Susah mana menurut kamu? Enggak, mas aku Jauh menurut kamu? kalau UTBK kan kayak tesnya tuh beda sama Mafikibi. Ya. Oh, nggak ada ya kamu ya? Nggak ada mafikir. Enggak ada. Nah, itu kayak UTBK. Pokoknya itu kayak tingkat tersulitnya UTBK. Wah, UTB. Nah, ini sekarang kita belajar dot. Dot juga gampang. Jadi misalkan, aduh, tapi gimana? Oh, dari sini aja. Karena saking banyaknya materi jadi bingung gitu ya. Dot. Biar kamu langsung latihan soal, biar nggak kebanyakan materi. Dot. Nah, jadi misalkan aku punya A, vektor A, samain aja 2,4 B 56 Ini tuh apa? Titik koma. titik koma. Ya kalau nggak aku tulis di bawah juga nggak apa-apa. Nggak, ini cuma simbol aja. Nah, pertanyaannya adalah A dot B vektor A dot vektor B. Udah ngerti nggak cara ngertinya? Cara nebak kayak gimana? Dikali. Dikali, benar. Ini kali ini. Jadi nanti hasilnya kayak gini. A dot B adalah 2 dikali 5 4 kali 6. Oh, gini. Nulisnya tapi kayak gini aja. 2,5 dikali ini ya. Plus 4 kali 6. Selesai. 10 24. Hasilnya 34. hasilnya skalar, berbentuk skalar. Maksudnya tuh kayak nilai asli bilangan asli cuma satu, bukan vektor lagi. Oke, ngerti kan? Ngerti. Udah kayak gitu doang. Dot. Ngerti? Jadi yang atas kali yang atas, bawah kali bawah, nanti hasilnya dijumlahin. Udah. Udah. Gitu doang. Selesai. Oh iya gitu. Oke. Coba ya. Ada soal nggak? Ada. Ini soalnya banyak yang itu. Kayak guru aku tuh ngajarnya rujit banget. Yang gampang dulu yang ini nih. Kamu jangan takut kalau ngeliat IJK, oke? Cuman ini doang kok. Cuman Template. menandakan 2 dimensi, 3 dimensi. Nah ini. Tapi itu artinya misalnya 2i 5j terus 3k Ya. itu tuh berarti kayak di berbagai dimensi dia tuh garisnya segitu. Iya. Jadi 2 ke kanan, 3 ke atas, 5 ya. Ya tadi misalkan 5k nya 5 berarti. Ya berarti 5 ke depan. Kebayangkan, jadi Itu kalau nulis di kertas gimana? pakai kertas blok, milimeter blok tuh yang kotak-kotak itu, kebayang nanti. Udah ini dulu nih, gampang nih. A dot B sama kayak yang aku tadi ajarin. A dot B ya. Nah, kan itu IJK. Aku biasanya aku terjemahin ke ini dulu, ke kolom yang ke bawah. Ya kayak gitu benar. Lebih gampang. 4, 3 Ya benar. sama 0 berarti. 1. 1 oh ya. Kalau 0 berarti nggak ada. Jadi nanti dia nulisnya 4, 3, udah 4i plus 3j. Artinya K-nya itu 0. Oke. Oke, dah. B 2, 1 berarti ya. Nah. 3. min 3. Oh ya min 3. Ya. Oh, itu juga min 3 yang itu. Jangan lupa ya minnya. Kalau salah di situ sayang. Gampang. Berarti Udah lanjut dulu ya. Nanti coba kamu kerjain dulu. Kalau lihat yang sebelumnya nggak apa-apa. Tentang di sana ya.
bisa ngeliatnya. Ya gitu doang. Berarti kalau 3 angka Sama aja. Ini tambah yang paling bawah yang K. oke. Sama aja. Bilang kapan? Ini tuh pasti ditambahin. Apa? Kan ini Iya, tapi kan pasti ditambahin, tapi kan ini ada yang minus kan. Jadi nanti ke minus sendiri. Mana? Ini ya? Nah, ini kan nanti minus kan. Pokoknya tandanya tambah-tambah aja dulu. Oke. Tambah. Tapi kan ini minus kan nanti. Ini minus, oke? Jadi plus nanti dalam kurung minus. Coba aja deh kali ini. 48 berarti ya. 8. Nah, ini plus min 3. Min kan? Plus yang nggak ditulis juga nggak apa-apa, langsung min 3. Ngerti kan? Nah, itu minus kan? Berarti di dalam kurung. Iya, dalam kurung. Ya, plusnya dihilangin nggak apa-apa. Oh. Tapi kan sama aja, ya nggak? Iya. Plusnya dihilangin atau enggak sama aja. Berarti ini min 3 juga ya? Iya. Aku nggak ngecek nih. Bener lah ya? Ah, Bener. berarti 6. Minus 6. Hasilnya? Kalau nggak aku bisa langsung 8 min 6. Kalau nggak 8 plus Yaudah, min bener. 6 sama aja. Bener. 8 min 6 aja biar singkat. Iya, sama aja. Kamu nulis plus terus buka kurung min juga nggak salah. 8 kurang 6 2. Iya, selesai. Gampang kan? Ngerti? Jadi udah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar Iya. sama dot. Oke? Dot. Kita coba cari lagi ada yang dot nggak? Ini nomor 6. Bisa itu artinya. Kesamaan dong. Oke, oh ini perbandingan bisa. Perbandingan gimana nih? Ada rumusnya sendiri tuh, satu materi sendiri. Nanti. Nah, kita belajar nomor dulu udah. Oke, sekarang sudut. Udah paham mesin ini yang gampang dulu. Nah, sekarang yang bentar. Kita baca dulu. Ini sudut. Ini nomor. Jadi vektor itu membentuk sudut. Oh. Nah, jadi misalkan gini. Nah, ini tadi kan penjumlahan kamu pakai caranya jumlah biasa ya. Sebenarnya itu tuh ada cara geometrinya. Jadi misalkan gini. Maknanya A tadi berapa? 34 ya? Kita samain aja kayak 34 gitu kan. Oke? Oke. Terus B itu berapa ya? 56 ya? 56. Gitu kan. Nah, kalau penjumlahan biasa kan kayak gitu ya, tapi ini sebenarnya ada cara lain, yaitu cara segitiga, cara geometri. Nah, jadi misalkan kita gambar 34 itu kan kayak gini ya. Seginilah. Jadi kita ke kanan sejauh 3, ke atas sejauh 4. Oke? Nah, yang B itu nah, jadi kalau A plus B itu nanti ini kan pangkal. Jadi ini itu nanti ini dikasihnya B gitu. A ini O, titik awal, titik pangkal. Nah, B itu 56. 5 tuh kemana? Perkiraan kemana? 5 tuh berarti Kanan kan sejauh. Terus berarti ini 6 tuh arahnya kemana? berarti Arahnya ke sini juga kan sama ya. Kayak gini kan? Nah, ini titik B. Oke? Nah, jadi penjumlahan itu nanti kayak gini. Duh, kok nggak bisa lurus ya? Ya, nggak bisa lurus. Nah, kayak gitu. Nah, jadi A plus B nanti kalau kamu pakai penggaris, nah ini cara geometri, jadi cara digambar, bukan cara analitik yang dihitung-hitung. Nanti hasilnya kayak gini. Jadi nanti kalau kamu hitung, misalkan ini ada kotak gitu ya, ada kayak gini, ini garis bantu.
ada kotak, ya udah tinggal dihitung deh. Misalkan ini 1 2 3 4 5 6. Jadi ini 6, misalkan gitu ya. Oh, ini berarti 8 ya. Misalkan ini 8. Ini 8 10. 10. Nah, kayak gitu. Jadi ngerti nggak? Jadi pengertiannya dari penjumlahan tuh kayak gini. Jadi kita punya suatu vektor kayak gini. Nah, jadi panjangnya itu dari pangkal ditarik ke ujung. Ya. Oke? Oke. Nah, yaudah. Terus misalkan kita punya vektor kayak gini. Kan vektor A kayak gini, vektor B kayak gini. Nah, dia itu kan punya sudut ya. Misalkan kita kasih sudutnya theta. Ini vektor A, vektor B. Oke? Nah, jadi rumusnya mencari AB itu jadi kayak gini. Jadi kalau A dot B, kalau ada sudut kayak gini, kalau dia membentuk sudut sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Tahu sin cos? Pasti cos. Karena Oh, kamu tahu kemarin kan kayak cos itu demi, tau nggak? Sin demi, cos sami, nggak tau ya? Samping miring. yang sin per Ya, kalau sin itu apa? Depan per miring. depan. Demi ya, depan per miring. Coba ditulis. Itu trigonometri ini sih nggak penting. Oh, ya udah lanjut. Ya, jadi ya jadi rumusnya ini. Rumus yang kamu harus tahu ini. Oke. Nah, sekarang ini kan ada ini kan kamu ini kan A dot B tapi mempunyai sudut kan, ada sudutnya kan. Nah, tapi ini ada apa? A mutlak. A mutlak itu artinya panjang. Panjang si A-nya. Panjang vektor A. Kan vektor tadi bentuknya kan kayak gini kan? Iya. Ada 2 elemen kan? Ada I sama J. Nah, itu tuh ada cara buat mencari panjangnya. Ngerti nggak? Oh, iya cara mempanjang Nah, si ini A kan sama iya. J-nya. Kan tadi vektor A bentuknya kan gambarnya kayak gini ya? Nih. Kayak gini kan? 3 sama 4 kan? Sorry. 3 ke kanan, 4 ke atas. Nanti tarik garis kayak gini. Nah, ini panjangnya berapa? Ngerti kan? Nanti kan. Ya, itu pakai trigono, pakai Pitagoras. Oh, Oke? oke. Jadi dari kalau 3 dimensi juga bisa. Ngerti? Nah, jadi kalau 2 dimensi, nah, jadi kita mencari panjang ini. Jadi vektor itu kan dari 2 elemen IJ atau ada 3 elemen IJK. Nah, itu kita bisa cari panjangnya, panjang vektornya tersebut. Oke? Caranya gini. Panjangnya sama dengan akar, ingat trigono nggak? Lupa. Ya udah. Kita kasih X deh ya. X kuadrat plus Y kuadrat. Udah selesai. Ini rumusnya. Iya, Oke. ini. Jadi 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Ngerti? Udah, Kalau B sama? sama juga. Sama gini juga. Iya. Tapi kepunyaannya si B 5 kuadrat sama 6 kuadrat. Udah gitu dong. Akar. Ingetin. Udah? Coba dulu ya. Ya, coba. Ingat-ingat dulu. Ya, coba dulu yang udah dikasih tau. Ini 9 terus sama 16. Bisa? 9 tambah 16 25 ya? 25 ya, bener gak? Iya, benar. Berarti 5. Iya, benar. Terus habis itu yang B. Jadi panjangnya 5. Yang B itu angkanya jelek. Aku ngasal soalnya. Ya udahlah, gini lah intinya ya. Ya, ngerti kan? Ngerti. Terus habis itu coba soal. Coba soal. Mata aku. Ngerti kan? Nah, jadi makanya ada kelebihannya kalau pakai kayak gini. Kalau angkanya jelek kamu bisa pakai penggaris. Kamu gambar aja kalau 3 segini, 4 segini, nanti kamu gambar pakai penggaris ya. Itu berapa senti? Kayak gitu bisa. Itu cara geometri. Tapi harus pas kan? Harus pas. Pernah diajarin nggak gambar Iya, harus pas? Ya, itu bisa. Kayak gitu bisa. Jadi matematika itu nggak sekedar ngitung sebenarnya. Ada Tapi banyak. kalau misalnya nih ada kertas, ada soal terus harus mau pakai yang itu susah nggak sih kalau ngepasinnya harus benar-benar penggaris? Biasanya pakai milimeter block. Jadi kayak Aduh nggak bawa gituan. biasanya dikasih di soalnya gitu. Oh. Kotak-kotak. Tapi kotak-kotak itu 1 cm biasanya. Ngerti kan? Oh, yang Pokoknya hati-hati.
kebayang. ada kotak-kotak Tapi biasanya. aku belum pernah sih Nggak ulangan pernah. vektor. Waktu ulangan vektor nggak ada. Tapi ini dari lihat soal sih kayaknya nggak ada deh. Ya, semoga aman. Paling ya doang. Nah nih, biasanya dikasih tau keterangan. Karena udah keterangan ya, membentuk sudut theta, tan theta. Tidak. Coba A Hmm. 3 min 2 2. Ya, coba dikerjain dulu. Berarti ini dikaliin aja ya? Dikaliin. Tan theta. Nah tadi dari cos kamu harus ubah ke tan. Ya udah jangan ini dulu deh, jangan tan. Cari yang cos dulu deh. Sebenarnya bisa. Kalau kamu bisa ngerubah cos, kamu ngerti cara ngerubah cos ke tan nggak? Enggak. Enggak ya. Ribet nggak materi. Sin itu kan nih gini. Lanjut. Ini kan pertanyaan tan ya. Tan. Nah, tadi kan aku bilang sin itu gini-gini. Kalau misalkan kita punya segitiga gini, Heeh. sin itu sama dengan misalkan ini apa ya? Theta. Misalnya A B C gitu. Sin itu depan per miring. Yes. Depannya mana? Ini. Yang depannya tetanya yang mana? Oh, C. C per miring. Miring itu yang paling panjang. Berarti A. A, benar. Kayak gitu. Cos Kalau cos berarti sami. samping miring. Sampingnya apa? Sampingnya B per A. Tan. Tahu nggak tan apa? Tangan. Tan. Demi sami Berarti ya udah berarti D desa. sama desa. Benar. Desa tuh berarti apa? C per. C per B. Iya. Berarti kalau dari sini cos itu adalah A sama B. Berarti kalau sinnya itu nggak usah kan kita nanyanya tan. tan berarti C. C-nya mana? Berarti kita harus cari ininya dulu Oh, kan. iya, ini. Ya, kayak gitu. Berarti pakai trigono. Trigono, benar. Kamu tinggal nyari cosnya sebenarnya udah bisa ketemu tannya. Kamu langsung hasil. Bisa. Jadi kamu pakai cara itu juga bisa, tapi itu kan masih cos. Nanti dirubah ke tan bisa. Coba pelan-pelan dulu deh. Yang gampang dulu ya. Bentar. Ini apa nih udah nomor 2, nomor 3 perbandingan. Gimana Perbandingan sudut? gimana? Bisa. Ada rumusnya. Kira-kira totalnya ada berapa rumus di vektor ini? Aduh, aku juga nggak tahu. Ini aja lo nih. Ini Aku harus latihan bisa memahami soal dan ya harus bisa pakai rumus yang mana gitu. Nah, Udahlah ini. nggak apa-apa sih, itu nggak kebagian. Nih. Ini kan vektor A dan B membentuk sudut. Oke, pertama-tama. Maka wait aku ini dulu. Nah, ini gimana? Kamu harus cari A dot B. Kamu harus cari A dot B nya. Kenapa susah ya? Jadi kayak nggak satu step gitu loh. Heeh. Tapi emang waktu ngejelasin materinya banyak sih, kayak hampir kan dalam seminggu tuh ada 2 kali pertemuan. Kayak hampir sebulan gitu loh ngerasain vektor tuh. Bentar. Padahal ITB tuh nggak menilai MTK tingkat lanjut loh. Masuk kok tapi ini. Ada yang Tapi katanya waktu nanti masuk mau daftar, itu nggak dilihat apa? MTKTL tuh, yang dilihat tuh MTK wajib doang. MTK wajib. Daftar di TB. Oh. Gak tahu aku malah. Kamu pakai UN ya atau nilai rapot ya? Tergantung daftarnya jalur apa. Enggak, kakak dulu. Aku rapot. Oh. A, B, SMA mana sih, Bang? 8. 48. Oh, 48. Ya. Angkatan berapa berarti? 21. Kita coba yang ini dulu ya. Yang bisa dulu aja. Bisa lah ini.
Coba kamu gambarin yang kamu bisa. Jadi OABC. Persegi panjang. Coba kamu gambarin dulu. Bisa. Kan A. O-nya jangan lupa, O tuh di ujung berarti. Dah. Ini. Terus OA-nya 15. O-nya di mana? Oke, boleh. O, A, B, C, oke. Terus AB 8. OA. Nah aku nggak ngerti nih. OA sama dengan vektor U. Itu cuma lambang doang sih. OA kan dari sini ke sini kan? OA, ya kan? Ya udah, ini tuh vektor U. Sama aja, U sama dengan Berarti 15 sama iya, vektor. Ini 15. Terus OB. Berarti sini. oh, kamu udah dulu belajar ini. Udah banyak, emang banyak lah. V. Emang nggak cukup sekali. Coba break dulu deh 3 menit ya. Mau lihat materinya deh. Takutnya kebanyakan ngajarin. Kayaknya emang kebanyakan deh. Iya. Ternyata materinya. Bentar. Serat dulu ya. 3 menit. Jangan sedih, santai aja. Bisa ini. Tapi Vektor aku selesai. kayaknya malam nanti mau les lagi. Nggak sama guru aku Guru kelas. guru di kan aku ruang guru. Oh. Terus. Ya udah kayaknya mau di situ. Nggak tahu. Nggak tahu. Tes lah biar aman. Gitu ya. Jadi nomor berapa ya? Tadi Nomor 4 ya? 4. Oke. A, B.
Oke. Ini kan udah kamu tulis ya. OA-nya 15. Terus AB-nya 8. Ya udah, tadi kan udah kita belajar. U.V kan? U.V. Tadi itu apa? U-nya tuh sama aja kayak apa? OA kan? Sama aja sebenarnya. OA 15. dikali V-nya OB ya? Oh iya nih. Lihat deh, U.V kan pertanyaannya. U-nya itu kan OA. OB-nya itu V kan? Ya udah berarti 15 ke 8. 8 itu AB bukan OB. Oke, berarti antara ini kesini. Ya, ngerti kan cara ngerti? Ngerti ngerti. Nah, ini sorry. Ini kan tadi kan dot kan? Dot itu ada rumusnya kan tadi? Kalau ada sudut kan? Yang X pangkat 2. Nih, Oh, jadi panjang. Kamu tulis dulu deh rumusnya biar kamu kebayang. rumus ini. Rumus yang ini. Panjang mutlak, tandanya mutlak, panjang. Ya benar. OA kan ini kan. Mutlak OB cos theta. Terus aja theta. Ya. Nah, berarti yang belum diketahui apa? Panjang OA udah tahu belum? Panjang OA berapa? Tulis aja langsung. Perlu pakai ini nggak? Apa? Apa itu? Ini. Nggak usah, mutlak. Itu bukan, itu lambang panjang. Jadi OA tuh panjangnya 15. Udah. Sekarang panjang OB berapa? Berarti dari sini ke sini kan harus pakai trigono. Iya benar, pakai trigono. Berarti ini sama ini 15. Itu sisi miring kan? 16. Coba. Ya, berarti ini kan. Iya, kamu bikin benar, dibikin aja. Nah, jadi Segitiga nih. Ya udah berarti 15 kali 8 kan? Ya gimana sih trigono? akar dari Oh, akar dari 15 sama 8. 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. Oh, oke, 15 Ingat kuadrat. nggak? Enggak, bentar aku lupa. Akar. Ya diakarin kan? Ya, betul. Nah, Nggak bisa ya? Di zoom ya. Sama dengan ya udah berarti ini 225. oke, benar. Ini 64. Ya. Ditambah Ah, 64 berapa? akarnya jangan lupa. 289. Oh, berarti 17. Serius? Iya. Hafal kan kamu? Hafal dong. Ini akar, diakarin 289, jangan lupa diakarin. Salah, dah. 17. Udah. Tulis berarti. Berarti panjang OB-nya? 17. Dah, lanjut. Cos Cos. Cos berapa? berapa? Cos tadi aku kan udah ajarin. Nah, ini kalau kayak gini sudutnya di mana? Di sini, di sini, di sini. Sudut. Nah, ini. Di O kan, di sini. Bikin coba, bikin lambang sudut di sini. Iya, betul. Gini kan? Bukan. Gimana sih, Bang? Lambang sudut tuh yang kayak gini. Ngerti? Oke, ngerti. Sekarang cos. Cos itu tadi apa? Oh, yang ini juga Depan per miring, samping per miring, yang mana? ya? Udah. Demi, sami. Coba lihat. Apa? Nih, Cos berarti sami ya. B per A. Sampingnya yang berapa? Samping tuh 15. Ya benar. Miringnya? 8. Enggak, ini ya, 17 ya. Miring itu selalu yang paling panjang. Loh, enggak di sini. Nanti kamu ganti. Jadi jadi 15 kali oh benar sorry. 15 kali 17 15 kali 17. dikali 15 per Ini. Gitu, iya Mas. benar. Kan cosnya diganti sama 15 per 17. Nanti 15 kali 17. coret aja 17-nya. Jadi 15 kali 15. Oh, 15 kali 225. Iya. Selesai. Udah gini loh. Iya gitu doang. Mana emang ada enggak ada itunya sih abjadnya. Enggak ada abjad ya. Harusnya benar. Benar sih. Oke, Ide aja udah. Oke, guys, udah. Iya benar harusnya. 30 menit lah. Oh, wah. Udah, ngerti kan? Mati. Beneran ngerti? Tinggal itu yang perbandingan gimana? Gampang. Perbandingan terakhir aja. Kerjain aja dulu dari atas nih. Nomor 1 dulu ya. Tadi kan kamu 1 udah kan? Ini kan nomor 1. Ya. Kamu coba jawab cosnya dulu deh, sampai cos. Ini kan tan ya. Abaikan dulu tannya, kamu cari cosnya dulu. Berapa sudutnya? Pakai nih, kamu masukin rumus yang ini dulu coba. Oke. Nanti kan tahu.
Tapi dah. Coba tulis dulu. A sama B. Bentar. Udah? Oke, berarti abis ini berarti hasil dari Nah, ini. iya, bentar. Ini kan kamu, nah jadi kan ini yang ditanya tan theta ya. Sudutnya kan ya. Menurut sudut. Nah, jadi yang bakal ditanya itu sudutnya kan. Nah, makanya kamu ubah dulu jadi bentuknya jadi cos theta sama dengan Nah, aku bingung ini tuh ubah. Dibalik aja diputar rumusnya. rumus. Kan ini yang ditanya, kalau yang ini ditanya A dot B. Tapi pasti A dot B nya di sini tahu nggak? Ini bisa dicari tahu A dot B. Yang nggak diketahuin itu sudutnya. Makanya sudutnya ditaruh di paling kiri. Oke. Oke, sekarang berarti sin Cos theta sama dengan, tulis coba. Nggak, di paling kiri. Jadi A dot B nya itu kita ganti. Nah ini kan, misalkan gini. Ini kan A dot B ya. Misalkan aku punya gini deh. 4 sama dengan 5 tambah 5 kali 5 kali sin theta. Jangan deh, langsung aja lah, nggak usah belajar. Ya udah, intinya ini kan A dot B ini kan aku rubah cosnya ke kiri. berarti A per B. Apa jadi apa? Yang ini dibagi yang ini ya nggak? Iya. Apa jadinya? Ya udah A dot B dot B per, oh bisa kayak gini, ngerti kan? ngerti Kan cara ngerubahnya? serius ngerti. Yaudah. Aku tuh tadi tuh nggak kebayang, makanya Nah. aku kira itu nggak bisa diginiin. Oke. Nah ini A dot B nya jangan lupa ini kasih ini. Oke, sama enggak. Dah. Sekarang misinya adalah kamu mencari cos theta-nya berapa. Nanti dari kalau udah cos theta udah dapet tuh bisa dapetannya. A nya bentar. A dot B. Tadi kan kita udah belajar A dot B. Cara nyarinya A dot B gimana? Bentar, lupa. A dot B berarti dikaliin aja. Ya dikaliin. Jadi 6. Ini pakai dalam kurung nggak? Coba lihat sebelumnya nggak apa-apa. 6. Lihat yang sebelumnya. Nggak apa-apa. Belajar. Ingat-ingat yang A dot B. Lagi. Ini mana Lagi. sih? A dot B. Itu bukan. Oh ini bener nih, A dot B kan. Nah ini kayak gitu. Ngerti? Nanti wait. Iya benar. Berarti 6. Iya, ini hasil langsung aja ya. Langsung aja boleh. Berarti ini 4. Di zoom dulu biar enak. Nah. Ya. Berarti ini min 2 ditambah min 2 ya. Min 4. Mana min 2? Oke, benar. Berarti ini 6. Min 2 dikali min 2 4 plus, bukan min. Oh, berarti ini perkalian kan? Perkalian. Ya udah, terus ini 8. Nah, udah. Bukan gitu. Itu namanya kalau bukan dot. Kalau itu perkalian yang ini. Yang biasa kan? Iya, yang biasa. Ngerti kan? Kalau dot itu nanti hasilnya bukan kayak gini. Hasilnya tuh satu bilangan bulat skalar. Ingat gak? Bentar, yang mana sih? Yang Coba aja lihat hasilnya tuh sebelumnya. mutlak ya? Iya, hasilnya tuh satu bilangan tuh. Ya, berarti hasil dari ini. Iya, hasil dari semuanya dijumlahin gitu. Kalau dot kamu ngerjainnya ke samping. Nah, Ngerti gak? ngerti. Berarti harus Tinggal kurang satu-satu latihan ya? doang sih. Iya, satu-satu. 3 kali 2 Ya. terus ditambah. Ya, benar. Aku tuh udah ngelangsungin gitu dikali. Gak apa-apa nanti, tapi nanti takut salah. Gak apa kalau bisa. Kalau nggak bisa. Min 4 tambah 8 berarti 4 ya? Berarti ini 10 bukan? Nah, Ini berapa? Hah? ini 10 bukan nanti? Iya, 10. Nah, itu yang atas 10 kan, berarti 10 per
nulisnya yang rapi. Ya udah nggak apa-apa. Buat kamu juga yang pinter. Itu apa? Lambang mutlak tuh artinya apa? Panjang. Panjang A. Ya. Ada rumusnya panjang A. Yang tadi bukan Ingat yang nggak? X pangkat 2. Iya benar. Akar. Jadi harus satu. Oh, oke. Berarti X pangkat 2 plus Y. Y. Y kuadrat. Masukin aja angkanya kalau nggak langsung kalau bisa. Kalau ngerti. Angkanya tuh berarti yang Kalau nggak kamu bikinnya gini aja dulu. Kayak bikin catatan dulu gini. Satu-satu. Panjang A sama dengan akar 3 kuadrat min 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Ngerti kan? Nanti dikerjain, bikin catatan lagi. Panjang B berapa akar, baru masukin ke sini. Biar enak. ngerti. Coba. Tapi Dulu. ini tuh angka ini tuh dari mana? Ini. Oh iya, satu-satu ini ya. Iya. Oke, Oh ya tadi karena aku putus ya. berarti ini semuanya nih, walaupun di sini X sama Y doang. Itu sebenarnya cuma misalan nanti tapi ya semuanya. Oh, ini tuh intinya rumus Iya, doang, rumus. gimmick Biar, doang. ya, hapus aja kalau nggak. 2 Plus, ada plusnya, semuanya ada plusnya. Nah tapi kan ini panjang A doang, panjang ya, B nya belum. Panjang B nya nanti. Sekarang dong di sini. Oh, langsung. Nggak boleh kayak gitu. Kalau mau kayak aku nih, kayak gini. Jadi kamu kerjain A nya dulu di sini, B nya dulu. Jadi nanti di rumus tinggal dimasukin. Berarti jangan pakai 10 dulu gitu. Ya, jadi A dot B nya juga di sini kalau mau dipisah. Ya udah, dipisah dulu aja. Ya soalnya biar yang ngoreksi gampang. Berarti nulisnya Nulisnya satu-satu, kamu harus hapus dulu aja semuanya. Nggak apa. Nah soalnya kalau kayak gini kan, kamu kalau mau, ini kan ini A dot B. A dot B nya itu harusnya kalau kamu mau nulis kayak gini, ini kan yang A dot B kan yang ini kan. Jadi harus ada pernya. Oke. Nah yang A juga harus ada kayak gininya. Ngerti gak? Ngerti. Jadi semuanya itu harus dijabarin. Kalau mau dijabarin kayak gitu, mending satu-satu. Nanti baru dimasukin. Ngerti? Nanti. Ya kayak gitu. Bentar, aku perlu dibimbing A dulu. Bentar. Nggak apa, santai aja. Mau ngerjain A nya di sini muat nggak? Di sini aja nggak sih? Ya udah boleh. Jadi kalau kayak gitu, ini aja dulu bintangin. Ya, A dot B dulu, A dot B. Selesain dulu yang tadi kamu tulis aku hapus. A dot B gini. Yang tadi aku hapus. A nya berarti Langsung aja 10 nggak apa. Kalau nggak terus ulang nggak apa. Ya, dikali 2 ya plus. Ini langsung 10 ya. Biar min 2. 6 ditambah bisa. 10 langsung aja 10 tadi. 10 udah. Baru sekarang bintang lagi. Jadi setiap yang kamu cari ada gitu. jadi ini A gini. Panjang A, ya benar. Akar ada Z kuadrat berarti kan 3 elemen, 3 dimensi. Berapa angkanya masukin? Ini berarti 3 kali 3 kan? Ini 3 kali biasa gitu. Sorry. Biasa kan? Iya. 9 Min 2 ditambah 4. berarti min 4 ya? Enggak, kalau min kali min kan plus 4. Berarti 4 ya.
ditambah 4 ya. Ya, berapa? Ini 13, ini 17 ya. Akar 17. Tulis aja akar 17. Ini sekarang B. Ya, nggak muat. Di sini aja, di sini dulu deh. Di zoom aja. Ya, sini B. Muat itu. B. Ngerti kan? Ngerti. Jadi kayak kamu harus pahamin dulu penjumlahan, pengurangan, cara nyari panjang. Min 2 dikuadratin 2 berarti sama kayak tadi ya? Iya. Minus 4 ya? Coba. Positif 4 Positif ya? 4. Oh, 2 itu. Mana? Ini Oh, 16 kan itu. Ya, plus 4, 16. Ya. Jadi 20. 24. Oh 24. Oh iya benar 24. Ya, Udah. mau tidak apa? Udah selesai. Nah, baru masukin rumus Berarti yang tadi. 10 per Ya, ini kan maksudnya akar 17 sama 24. kali akar. Nah, ini dikali ini jadi berapa? 17 kali 24. Ya, kalkulator dulu ya. Ngerti tapi kayak gitu sampai situ ngerti? Ngerti. Cuman emang harus banyak latihan dan memahami soal. Ya, benar. 17 kali 24. 408. Akar 408 ini. 2 berapa ya? Kayaknya ada deh. Ada kah? Enggak ada sih. Oh enggak ada ya udah. Berarti segini. 17 per akar 10 per, jangan lupa atasnya 10. Ini kan 10 per akar 408 ya. Oke enggak ada. Berarti segini. Harusnya ada deh. Wait. Ada salah ngitung kan? Berarti harusnya ada salah ngitung. Coba bentar. Karena ini baru kos. A dot B 10. Ini berapa X itu berapa? Bentar ya. Enggak apa, aku cuman lagi nginget-nginget. Berarti ini belum beres ini tuh. Kalau udah dapet hasil apa? Kos baru dirubah ke tan. Sembilan empat 8 17 4 4 16 24 bener. Jadi gini ya. Cos. Ini pakai kalkulator. Kamu nggak boleh pakai kalkulator ya? Belum boleh. Tapi kadang bisa sih. Yang bisa. Emang kalau di misalnya udah ketemu ya, diketaninnya ribet nggak? Atau Kalau angkanya bagus gampang. Misalkan ini kan cos ya, cos theta gini kan. Cos theta sama dengan segini. Biasanya itu nilainya yang ini tuh 1, 0, kalau enggak setengah akar 2. Tahu nggak ini angka apa? Ini tuh angka istimewa. yang Kalau 0 kan itu si 90 derajat gitu. tahu Tahu kan? Nah, kayak gitu. Ngerti kan? ngerti nggak tuh? WWW. Per 10, 408. Oh, jeleknya angka ya? Oh, jelek. Kos. Kalau bisa langsung tekan aja. Bentar deh, aku Apa? Oh, kan jelek banget ya. Tan theta. Cos theta. Tan
satu gini kan. Coba kan sama kan cos kan ini kan rumusnya sama. Terus coba lihat. Oh, udah dibahas. Sebenarnya cuman aku tuh nggak percaya teman gitu. Nah ini kan 6 2 4 tuh. Oh, ada yang salah gitu. 6. 24. Nah ini kan plus, min kali min kan plus. Oh berarti salah diisi. Ya itu 1. Terus ininya berapa? 8 plus 8 ya. Oh coba lihat, sorry kak, 4 kak 2, bener kok. Oh beda 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 soal ya, Emang iya orang sama kok. tapi dia bilang beda. Soalnya guru aku tuh ngebahas dari sini. Caranya sama, akar 14. Bener gak akar 14? Beda kan? Beda angka. Ini nomor 1. Iya, nomor 1 kan? Nomor 1. Akar 14, akar 21. Atau ada yang diubah sama guru aku? Ada yang dirubah ini. Berarti wajar ya tadi enggak. Wait, Sami. Ini bisa sih. Udah selesain aja ya. Bisa sih. Bisa aku kerjain. Coba. Tapi ini Gila, baru caranya. vektor aja udah gini ya. Tapi ini caranya agak susah sih. Yaudah ini. Tapi yang ini benar salah kan kamu nih. Ini kan min 2, 4 kan. Terus ini 4. Hasilnya jadi 18. Oke. Itu 18. Yang ini oke. Nah, ini aku ini aja biar kamu bisa belajar dari dulu. Irisan 7 ribet ya. Kenapa? Irisan 7. Terus ya sama kayak lingkaran deh. Ya lingkaran tuh masuk ke situ. Iya, mungkin nambah dikit. Nah ini kita bisa patahin lagi sedikit lagi. Ini aku ajarin caranya aja. Tapi cara guru kamu sama aku udah sama. Cuman cara dia beda angka aja. Nah, ini kan tadi udah dapet ya. Kamu udah bisa kan sampai sini? Iya. Jadi abis kamu cari semua komponen yang dibutuhkan, Sampai si kos, ya, di kan gini. Tadi aku tulis lagi ulang ya. Cos theta sama dengan 18 ya. Iya. 18 per akar 17 kali 24 itu berapa tadi? 17 kali 24. Akar 408 ya? Nah, Udah bener harusnya sih. 3 9 9 4 4 4 8 17 benar. 4 4 8 16. 8 tambah 16. 8 tambah 16 berapa ya? 24. Benar. Udah benar kamu kok. Nah, akar 408 ya? Gini kan? yes. Nah, ini kan cos. Jadi kalau aku punya segitiga kayak gini, Tadi itu di posisi si kos kan si ini. ya kalau nggak gambarnya jangan gini. Kamu ngertinya segitiga gini. Gini. Oh kok segitiga gini? Gitu kan? Ini. Oh ya. Kos berarti Ini kan theta. Cos itu tadi apa? Demi sami. Ingat-ingat? the si Bukan. demi Demi itu sin. the si. Demi sami Sami. kan. Nah, Sami itu apa? itu udah samping miring. Sampingnya yang mana? Dari sini. Berarti sampingnya itu ya samping. Yang mana? Di Yang sini. ini. Tunjuk. Yang mana? Yang bawah. Nah, Ini samping. Berarti ini kan samping, ya enggak? Ini miring. miring. Berarti ini 18, ini 4 akar 408. Setuju? Setuju. Berarti kalau ditanya tan itu apa? Dibagi. Tan itu sama dengan Iya tahu ngerti. desa. Desa. Depan per Samping. samping. Depannya masih kosong. Depannya masih kosong. Kita masukin X kan. Heeh. Kita harus cari tahu nilai X-nya dulu. Caranya gimana? Pitagoras biasa. X sama dengan akar dari 408. 408 kuadrat ya. Ini kan gini kan? Ya, setuju? Setuju. Tambah. Kenapa kuadrat?
18 kuadrat emang Oh segini. iya, yang Iya kan? rumus ya. Nah, ini kan karena akar ya udah, jadi akar 408 aja, iya kan? Akarnya hilang kan? 18 ke 18 berapa? 324. Bukan kan? Iya ya. Kalau bener kamu jago berarti. Beneran jago. Aku aja nggak hafal. 324 lagi bener. Wow. 324. Ya. Oke, kita totalin berapa nih? Ini aja lah ya. 408 ditambah 324. 2 akar 183. Jangan deh. 408 tambah 204. Kenapa angka jelek ya? Tapi yang di papan tulis itu diganti sama guru kamu. Ya kayaknya ada kepusingan. Iya, angkanya jelek banget. 732 kan? Oh, Ya udah, berarti X-nya itu sama dengan 732. ya udah, kalau ditanya tan, berarti kalau tan theta sama dengan Berarti ini iya, coba. depannya berarti ini 732. Akar, lupa lagi akarnya, sorry. Ini harusnya ada akar, sorry. Akar 732 kan. Iya. Per? Per sampingnya berarti ini Iya. Akar 408. selesai. Udah, itu angkanya jelek banget. Ngerti nggak? Ngerti tapi sebenarnya seru, cuman Ini angkanya jelek banget. Ini sama guru kamu diganti tadi. tapi kalau diganti pas diganti tadi udah enak kan. Enak, nggak perlu akar-akar gini. Lebih enak kalau angkanya bulat. Jadi kamu nggak perlu gambar kayak gini. Nggak perlu koma juga. Ya, jadi kalau kamu udah tahu sudutnya 60 derajat, nah ini adalah kan cos theta sama dengan setengah. Cos theta sama dengan setengah tuh 30 derajat kan. Jadi Langsung. sudutnya tetanya sebenarnya 30 derajat. Ya udah tinggal cari aja tan 30 derajat gitu. Oke? Oke. Udah selesai. Udah. Udah, kita cepet aja lah ya bahasnya. Yang belum. Ya udah, nanti kamu nonton record tadi ya. Yeay. Enggak, maksudnya yang tadi yang sebelumnya. Ya, hilang lagi soalnya. Nanti aku buatin ini deh kalau keburu. Nggak tahu kok, udah gitu aja nggak apa. Enggak, ini kan bisa lah, gampang kok. Sisanya gampang, sisanya gampang. Irisan kerucutnya enggak. Irisan Itu kerucut. perlu gini ada. Ya, ngerjainnya gampang aja dulu. 01 udah, 2 udah. Perbandingan yang ini dulu deh. Oh, langsung perbandingan. Rumus baru lagi tapi. Ya iya dong. Saya yang ini aja. Ini terakhir ya? Terakhir. Yang gampang-gampang dulu deh biar nggak terakhir. Nih 09 nya asik nih. Kayaknya. Kayak udah hopeless. Ini gampang nih. Coba ini. Bentuk sederhana dari BA, AE, EC, CD. Kamu bisa jawabnya nggak? Bentuk sederhana berarti di Itu nomor berapa sih? 9. Iya 9. Ini beda nomor. Sama nomor. Sama. Tentukan ABC. Terus bentuk sederhana kayak beda nomor deh, tapi nggak ditulis. Emang iya. Beda-beda dari materi beda. Udah capek kamu ya? Udah. Nggak sih, sebenarnya aku mikirin itu yang irisan kerucut. Kamu lebih takut sama irisan kerucut? Iya, karena benar-benar nggak ngerti. Soalnya pas aku ngeliat nih ya, materinya tuh ada kayak kurva-kurvanya gitu, nggak tahu. Benar, itu mah fisika benar. Ini satu nanti kalau mau Kayak gini. ini materinya langsung itu Persamaan elips juga kan masuk ke irisan kerucut. ya, tapi ini rumusnya langsung selesai. Nah, tadi. ini biologi. Nah, itu tadi. Ini langsung selesai. Ngertiin aja ini. Bentar. Ya, aku juga cari.
tinggal masuk rumus sih. Harus di ngertiin juga sih tapi. Nih. Pertanyaan coba pertanyaannya apa? AE kan? Iya. AE itu mana? Coba di ini. Ya di dari sini. Nah, nggak gitu. Oh, harus sak langsung. Ya, coba pakai warna aja langsung kalau udah bisa. Udah, pakai warna merah bentar. Naikin dulu dikit. Dah, garisin. Nah, ya udah. Nah, jadi kalau kita punya vektor kan AE ya. Jadi yang terakhir tuh apa E-nya kan? Jadi arahnya tuh kayak gini. Ini lumayan buat kalau pilihan ganda ya. Nah, jadi cara untuk kamu dapat AE itu lewat mana? Lewat AO. Iya. Terus Ke sini. OE selesai kan? Udah. Berarti nah, ini ke sini, ini ke sini. Jadi tinggal gini aja. HE sama dengan apa tadi? AO plus OE. OE. Nah, ya udah. Yang diketahui apa di soal coba baca. AB sama dengan AB-nya sama dengan U. AB, arahnya ke sana kan? Sorry. Arahnya kemana? AB. Ke sana. Ke bawah kan? Emang iya? Iya. Oh. Vektor AB ya. Terus AF sama dengan V. AF yang mana? AF. Berarti ke sana. Sama dengan V. V. Oke. Next. Kita bertiga vektor AB sama dengan U. Ini seriusan gak salah soal. Ini kayak salah soal lagi deh. Jadi harusnya tuh yang diketahui itu yang ini. Yang mana? Yang ini nih. Coba lihat deh. Garis mana garis? Itu tuh nomor 9. Gini. Apa? 9. Mana 9? 9. Beda. 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 Bukan yang ini kayaknya. Ini 9 yang itu irisan kerucut. Oh iya. Jangan-jangan tadi yang nomor 1 irisan kerucut. Bukan. Tadi benar vektor. Kayaknya belum deh, belum ada yang ngejawab ini. Emang ada. Emang ada terus. Ya, harusnya gini nih. Harusnya diketahui itu yang gini nih. Oke. Karena ini tuh merupakan kesamaan. Jadi ini akan sama dengan ini, oke? Akan sama dengan ini. Setuju nggak? Akan sama dengan ini. Ngerti? Oke. Oh. Sama-sama gitu kan. Berarti Iya. ini kalau ini sama ini gitu kan. Ini akan sama dengan ini kan? Sama ini. Sama ini, ya kan? Nah, tapi kita nggak punya yang sama yang ini nih. Makanya aku bingung nih. Apa gitu dapat? Ngerti gak? Ngerti. Jadi sebenarnya gampang kan, harusnya nih kalau aku tahu BC nya tuh gampang. Jadi misalkan ini aku nggak tahu ya. Nah, OE nya tuh apa? OE nya berapa? OE nya tuh V. Ngerti nggak dari mana V? Karena sama dengan yang ini. Ngerti Ya nggak? sama dengan ini kan. Nih. Iya, ini sama dengan ini kan. Kayak gitu, harusnya diketahui tuh yang ini. Oh berarti harusnya sama yang ini, sama yang ini. Ya, jadi harusnya yang diketahui tuh yang ini nih, yang Karena ini. ini bisa nggak? Nah, ini kan kita nggak tahu. Yang ini sama dengan kayak gini kan? Iya. Sama kayak ini, sama kayak ini. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nanti triknya adalah aku soal ini aku pernah ngerjain. Jadi aku ingat banget yang ini. Jadi kalau ini kan ke kanan ya. Nanti kalau ke kiri tinggal di minus. Oh iya. Minus V kayak gitu doang. Berarti Coba dikerjain dulu. nggak bisa karena AO-nya nggak tahu. Harusnya tuh yang diketahui yang ini, karena yang ini sama yang ini tuh sama aja panjangnya, tapi kebalikan. Jadi harusnya ini misalkan ini U, ini minus U. Ngerti nggak? Ngerti. Bukan V gitu. Ini salah nih soalnya. Jelek yang bikin soal kayak deh. Dari nomor 1 udah jelek sih. Kayak dia kopas tapi Iya benar kamu. dia kopas dari Google, tapi angkanya diganti tapi nggak mementingkan jawaban yang harusnya udah dibikin Iya. bagus gitu. Kayak gitu, ngerti kan? Ngerti. Udah, Udah. seriusan udah. Terus mau apa? Masuk irisan kerucut gak akan? Nih, jawabannya apa? BA. BA tambah AE tambah EC tambah CD. Yang tadi kan? Jawabannya apa langsung? A B C D. Coba kamu tebak. Jawabannya yang BD. Jadi kalau ada kayak gini nih, BA. Nah,
Kan ini A, huruf yang terakhir sama yang awal kan sama. Jadi ini BA tambah AE sama dengan BA BE. Oke? BE. Ya. Ngerti nggak? Bentar. BA tuh A. Kan terakhirnya A. Terus ditambah yang pertamanya A. Oh iya benar, ini CD. Jadi BE. Tambah E hilang. Jadi C. Jadi BC. Terus BC tambah CD, C tambah C hilang. E-nya hilang. C-nya hilang jadi BD. Jawabannya BD. Gampang. Oke? Ini atau kayak ngeliat irisan kerucut tuh. Udah capek banget. Besok ujian. Berarti mau belajar irisan kerucut kamu. Iya. Ini diudahin. Udah. Ya terus sok irisan kerucut sok 1. Ini perbandingan jadi nggak? Ada rumusnya sebenarnya perbandingan. Ya udah perbandingan dulu. Ya udah. Mana tadi? Ini. Bentar. Irisan kerucut ya. Banyak gak? Kalau nggak banyak aku belajar nanti. Ya itu aja. Aku tuh bener-bener gak ngerti irisan kerucut. Saya bilang kamu tadi ke aku. Nggak ngertinya irisan kerucut. Jadi itu tuh ya yang aku tahu itu ada lingkarannya, ada elipsnya, Oke. ada kurva-kurva. Gampang lah harusnya. Buatin materi dong. Ini materi. Irisan kerucut. Ini mau langsung jawab aja atau gimana? Jawab. Sebenernya Sok materi. nggak usah jawab aja langsung kan. Ya sebenarnya tinggal kamu gambar aja sih. ABC kan. Segitiga. Lupa lagi rumusnya apa? Ya udah. Ya udah, kok kamu pasrah banget sih? Atau kamu mau zoom malam bahas irisan kerucut? Bisa nggak? Insya Jangan Allah bisa. dipaksain. Nggak apa, bisa. Oke. Irisan kerucut. Iya. Coba lihat materinya. Aku kirim ya. Coba. Irisan kerucut kan? Ini disudahin dulu kan yang ini.